Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Sekjen Kemensos RI, Pak Artono Laras. Selamat malam Pak Sekjen. Selamat malam Bang Karni, selamat malam pemirsa ALC TV One dan para narasumber yang hadir di studio. Pak Sekjen, mudah-mudahan sudah mengikuti dari tadi apa yang kita perbincangkan di forum ini, dan sebagai Sekjen Kemensos, mungkin Pak Sekjen punya tanggapan terhadap apa yang dibicarakan. Iya, yang pertama kami ingin menyampaikan Bang Karni terkait dengan bantuan sosial yang menjadi tugas dari Kementerian Sosial dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Yang pertama, kami memiliki program reguler dan ada program yang secara khusus digunakan untuk penanganan COVID-19 ini, terutama dampak yang ditimbulkan. Program reguler ini ada dua program. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan, dan yang kedua adalah program sembako atau program bantuan pangan non-tunai. Dalam COVID-19 ini untuk program Keluarga Harapan, dari alokasi jumlah penerima 9,2 juta keluarga, kita naikkan menjadi 10 juta keluarga. Yang biasanya disalurkan setiap 3 bulan sekali, dalam pandemi COVID ini, mulai April ini disalurkan setiap bulan. Jadi bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai nanti Desember akan menerima bantuan dari PKH. Kemudian yang kedua adalah program sembako atau program bantuan pangan non-tunai. Itu dari 15,2 juta keluarga dinaikkan menjadi 20 juta keluarga. Siapa yang menerima program PKH dan program bantuan pangan non-tunai ini atau program sembako adalah mereka yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk yang program Keluarga Harapan itu sekitar 17%, kondisi sosial ekonomi terendah. Dan kemudian program sembako atau bantuan pangan non-tunai itu 20 juta atau sekitar hampir 30%. Dan program bantuan pangan non-tunai itu kita juga naikkan indeksnya, bahkan mulai bulan Maret yang lalu, dari 150.000 per keluarga per bulan menjadi 200.000 per keluarga per bulan. Jadi dengan demikian bahwa program Keluarga Harapan yang 10 juta tadi, 10 juta keluarga adalah mereka juga menerima program sembako atau program bantuan pangan non-tunai. Kemudian yang kedua adalah program yang non-reguler atau program yang secara khusus. Kami mendapatkan satu penugasan untuk yang wilayah DKI Jakarta, tadi juga Pak Gubernur telah menyampaikan, kita memberikan bantuan sosial sembako untuk 1,3 juta keluarga. Sementara untuk daerah perbatasan dengan DKI Jakarta, yaitu ada sebagian Kabupaten Bogor atau 7 kecamatan, kemudian Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, kita berikan untuk 600.000 keluarga. Mereka mendapatkan setiap bulan bantuan sembako tadi senilai Rp600.000 setiap bulan, diberikan selama 3 bulan. Dan penyalurannya bantuan sembako tadi setiap bulan adalah 2 kali. Sehingga setiap kali penyaluran nilai bantuannya adalah Rp300.000. Kemudian untuk yang di luar DKI Jakarta dan Bodetabek atau yang di luar penerima program sembako, kita berikan bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai. Mengcover untuk 9 juta keluarga
setiap keluarga akan menerima 600.000 setiap bulan, diberikan juga selama 3 bulan. Nah, untuk yang program non-reguler atau program khusus ini, kita berikan kepada mereka, yang pertama, mereka ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang selama ini ada di Kementerian Sosial, yang selama ini belum mendapatkan PKH atau belum mendapatkan program sembako atau bantuan pangan non tunai. Selebihnya adalah di luar data terpadu kesejahteraan sosial. Yang tadi juga telah disampaikan, yang mereka terdampak COVID-19 ini. Mereka adalah penduduk-penduduk rentan yang tidak punya tabungan, mengandalkan pendapatan harian, bahkan ada yang korban PHK, buruh-buruh yang mereka bekerja serabutan dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sasaran dari bantuan sosial yang non-reguler. Siapa mereka nanti yang mendapatkan ini? Mereka yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu kabupaten, kota, dan tentu diberitahukan juga kepada gubernur. Jadi itulah yang dilaksanakan ya dalam skema bantuan sosial yang dikelola secara langsung oleh Kementerian Sosial. Itu Pak. Tadi ada usulan Pak Sekjen dari beberapa kepala daerah agar bantuan tersebut lebih baik disalurkan langsung oleh daerah masing-masing, mungkin kabupaten masing-masing, ketimbang ada bantuan dari pusat dan ada dari daerah. Nah, ini kadang-kadang menyebabkan ada dugaan lah terjadi double atau overlapping atau kurang data. Jadi lebih baik tanggung jawab daerah, kata mereka. Bagaimana menurut Pak Sekjen? Ya, saya kira untuk yang terkait dengan mekanisme kita juga sudah sampaikan ya. Jadi kita telah melakukan beberapa kali pertemuan ya melalui virtual langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Sosial mulai tanggal 15-16 April menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan APBN dan tentu APBN itu ada ketentuannya, ada aturannya, ada mekanismenya. Dan itulah yang kemudian kita mendapatkan alokasi tambahan yang selama ini memang kita tidak siapkan, tidak ada dalam anggaran Kementerian Sosial. Ini ada anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan untuk dimasukkan dalam anggaran Kementerian Sosial yang kemudian kita koordinasikan secara langsung kepada pemerintah daerah, pada Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk kami sampaikan siapa saja yang menjadi kriteria penerima bansos sembako maupun bansos tunai tadi, dan itu hampir semuanya hadir pada rapat itu, dan kita kemudian tindak-lanjuti dengan surat ya yang disampaikan kepada kabupaten kota, tembusan gubernur untuk minta segera kabupaten kota mengusulkan data tersebut. Dan itu sudah disepakati dan itulah memang aturan yang selama ini dilakukan karena anggaran tersebut masuk kepada alokasi Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan untuk penyaluran di tahap pertama DKI Jakarta untuk bansos sembako, bahkan sudah juga mulai untuk tahap kedua, dan kita akan masuk kepada tahap ketiga, bagaimana tadi Pak Gubernur DKI sampaikan. Dan untuk yang bansos tunai, saya kira kita juga sudah menyalurkan dari 9 juta keluarga, kita sudah menyalurkan hampir 2 juta. Termasuk juga nanti yang untuk di Kabupaten Bultim, tadi Pak Bupati sampaikan, ya kita akan menyalurkan, Pak Bupati ternyata sudah malah koordinasi dengan PT Pos. Jadi akan disalurkan nanti tanggal 15 Mei, karena itu hasil koordinasi. Jadi kita menyalurkan bansos tunai itu melalui 2 skema. Yang pertama adalah melalui PT Pos,
ya, jadi tidak perlu ada rekening, cukup nama, kemudian KTP, nomor NIK, ya, dan itu akan segera diproses oleh PT Pos. Dan memang kita juga menggunakan Himbara, ya, jadi bagi nama-nama yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan disertai dengan NIK yang punya rekening langsung, itu akan langsung dikirim melalui bank. Jadi tidak ada kemudian membuka rekening baru, ya, tidak usah jauh-jauh. Jadi untuk mengambil bantuan sosial ini, kita menggunakan secara fleksibel, ya. PT Pos itu bisa koordinasi langsung dengan kabupaten kota, dinas sosial, dan juga jajaran keseluruhannya untuk dapat menentukan jadwal kapan waktu pencairan. Menggunakan dua titik, yang pertama melalui kantor pos langsung, dan yang kedua adalah bisa dengan komunitas-komunitas, ya, di lokasi-lokasi daerah-daerah yang di seluruh Indonesia. Kenapa kita tidak pilih melalui Pemda masing-masing yang sudah punya data, punya aparat sampai ke RT RW, itu kan akan lebih tepat sasaran Ya, dibanding komunitas. iya. Ini untuk data saya kira Bang Gani, ini datanya dari daerah. Kita berikan fleksibilitas, tetapi kita juga memberikan satu rujukan untuk memudahkan daerah, ya, dalam rangka pengusulan. Data DTKS yang juga itu merupakan hasil verifikasi dan validasi dari daerah, ya, dan itu setiap 3 bulan sekali kita tetapkan, itu kita berikan. Dan silakan daerah untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan bantuan sosial ini. Dan juga diberikan satu keleluasaan bagi daerah yang mendapatkan data kemudian tidak sesuai, ya, mungkin ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang sudah berubah statusnya, itu boleh kemudian dilakukan satu perbaikan. Karena data itu kan sangat dinamis, ya. Sangat dinamis dan perubahan kondisi sosial ekonomi itu bisa sangat cepat, maka kita berikan keleluasaan. Di samping itu, kepada keluarga-keluarga orang-orang yang di luar data yang kita miliki, yaitu DTKS, kalau itu kemudian terkena dampak dari COVID-19, maka dia boleh dimasukkan sebagai data untuk penerima bantuan sosial. Yang nanti setelah kita selesai COVID ini, kita akan lakukan cleansing atau perbaikan dan pemutakhiran kembali untuk mencocokkan, ya, tentu ada nama, ada alamat, ada NIK, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang kemudian DTKS ini yang beberapa kabupaten kota masih belum aktif memutakhirkan data, dengan COVID-19 ini ada peningkatan yang luar biasa. Karena memandang data itu sangat penting, sehingga tidak ada jalan lain kecuali adalah meningkatkan validitas data ini. Dan data ini kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemadanan, terutama yang terkait dengan data kependudukan. Kita terus lakukan, dan bahkan KPK itu menjadikan DTKS itu, perbaikan DTKS itu sebagai salah satu strategi penanggulangan, strategi nasional dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, dan membantu kami bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk terus melakukan peningkatan kualitas data, terutama yang berkaitan dengan pemadanan data, bahwa orang yang akan menerima bantuan sosial adalah harus memiliki NIK. Pak Sekjen, kami dapat video dari netizen hari ini, bantuan sosial yang disalurkan melalui Posgiro di Kota Padang ternyata menimbulkan kehebohan karena masyarakatnya berkerumun dan tentu saja melanggar social distancing.
Artinya dia tidak jaga jarak lagi karena seluruh kota datang ke kantor pos. Mungkin Pak Sekjen perlu melihat. Pak Sekjen, itu yang kita saksikan yang terjadi di Kota Padang sebelum di stop akhirnya oleh aparat keamanan. Mungkin ada tanggapan Pak Sekjen? Ya, Pak Gani, ini adalah salah satu ya kendala di lapangan karena kita harus menyalurkan secara cepat ya, dan memberikan kemudahan kepada keluarga-keluarga penerima manfaat, tapi kita harus betul-betul juga menjaga protokol kesehatannya. Nah, terhadap masalah penyaluran BST di Padang, kami sudah koordinasi dengan PT Pos dan juga dengan daerah untuk kemudian memperbaiki dalam penyaluran berikutnya. Baik Pak Sekjen, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat penjelasan dari Kementerian Sosial untuk masa yang akan datang. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih, Kang Adi.